sedang cukup ramai ya, sivitas akademika dari berbagai universitas besar di Republik ini berbicara, menegur Pak Jokowi. Karena statementnya hari-hari yang lalu, beliau mengatakan, Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Nah itu ditafsirkan macam-macam kan. Oleh Universitas Gadjah Mada dikecam kalimat itu. Sekarang oleh UI, guru besarnya turun untuk melayangkan kecaman kepada Pak Jokowi, kepada pemerintahan hari ini. Bahkan menceritakan tentang adanya intimidasi sebelum konferensi pers itu. Saya dengarkan apa sih bentuk intimidasinya, siapa yang melakukan intimidasi, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya sebagai masyarakat, motif sivitas akademika itu akademik atau politik? Motifnya nih mengecam Pak Jokowi itu politik atau akademik? Mudah-mudahan akademik. Dan kita akan lihat respon masyarakat seperti apa ketika sudah ada kecaman layangan dari sivitas akademika, Universitas Gadjah Mada kemarin, sekarang Universitas UI ya. Kita akan lihat respon masyarakat seperti apa. Coba kita dengarkan dulu ancaman yang diterima oleh guru besar UI. Saya cukup lucu sih mendengarkannya. Kirain teh bentuknya apa gitu loh. Ternyata. Kita coba cek sama-sama nih. Ini saatnya mereka juga yang terutama yang menjadi pemilih pertama nanti juga harus berusaha untuk memastikan bahwa itulah yang akan terjadi di Indonesia. Mereka semuanya harus melawan apabila ada upaya-upaya untuk mengintimidasi, dan kami sudah agak diintimidasi juga sebenarnya untuk menjalankan agar pemilu kita ini berjalan dengan adil. Intimidasinya, Bu Sulis mau bacain. Kami mendapat WA, ya. Lanjut Bu, ibu aja. Kami mendapat WA dari salah seorang sebenarnya mahasiswa kami yang mengatakan bahwa dia kecewa sekali. Kenapa UI kok ikut-ikut UGM, ikut-ikut UI, ikut dan lain? Karena harusnya kita bisa pergi ke pejabat yang benar dan menyampaikan ide-ide. Ya, jadi dan kebetulan dia itu dari angkatan, tapi saya nggak tahu angkatan apa ya. Tapi pakai seragam. Ya, walaupun dia tidak menyebut nama dan lainnya. Tapi dia berusaha agar kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan pada hari ini. Ngakunya mahasiswa apa? Mahasiswa. Memang mahasiswa ya, alumni. Fakultasnya nggak tahu. Fakultas hukum. Fakultas hukum, capek-capek belajar hukum. Ada beberapa yang dikirimi WA seperti itu. WA belas berarti ya? Kayaknya enggak, karena tidak semua teman-teman saya mendapatkan WA serupa. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pada Dies Natalis UI yang ke-74, kami guru besar dan dosen, ini semua ada warga dari Indonesia, ingin menyatakan seruan kampus perjuangan, kampus UI. Karena ini adalah tugas kami, yaitu sebagai lembaga yang harus menjadi mata air bagi masyarakat. Bukan hanya pengetahuan yang harus kami hasilkan, tapi pengetahuan yang bermanfaat buat masyarakat, bukan buat kelompok-kelompok elit saja. Itu sebabnya saya akan membacakan seruan ini. Seruan kebangsaan kampus perjuangan. Genderang Universitas Indonesia bertalu kembali. Kampus kami adalah kampus perjuangan yang telah melahirkan para petarung yang berdiri paling depan dalam menghadapi berbagai peristiwa berat bangsa ini. Para pendahulu kami bahkan telah menumpahkan darahnya. Sebut saja Arif Rahman di tahun 65 dan Yunhab di tahun 98. Tak terbilang pula mereka yang dipenjara tanpa pengadilan pada tahun 1974 dan tahun 1978 karena menolak penguasa yang otoriter. Sungguh ku nampak diam
seakan kami tenggelam dalam kerja-kerja akademik di ruang kelas, di ruang seminar, laboratorium, dalam tumpukan buku, atau menulis gagasan di ujung pena. Kami tetap mewaspadai hidupnya demokrasi dan mewaspadai pula kedaulatan agar tetap di tangan rakyat. 5 tahun terakhir, utamanya menjelang pemilu 2024 ini, kami kembali terpanggil untuk menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak. Negeri kami nampak kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Nihil etika, menggerus keluhuran budaya, serta kesejatian moral bangsa. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi, hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan pada kelompok-kelompok miskin terhadap berbagai hak yang berkaitan dengan kelayakan hidup. Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik yang berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumber daya alam, hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati dan hampir semua kekayaan bangsa kita. Mereka lupa bahwa di dalam hutan, di pinggir sungai, danau, dan pantai ada orang, ada manusia, ada flora dan fauna, dan keberlangsungan kebudayaan masyarakat adat bangsa kita, bangsa Indonesia. Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka untuk menumpuk harta pribadi, menumpuk kekuasaan, membiarkan negara tanpa kelola dan digerus korupsi yang memuncak menjelang pemilu. Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita dan keindonesiaan kita. Mr. Supomo, salah satu perumus konstitusi Undang-Undang Dasar 45, Rektor UI tahun 51 sampai dengan 54, berpesan agar Sivitas Akademika Universitas Advance Indonesia dengan otonomi atau kebebasan akademik yang melekat harus bisa merebut kembali zaman keemasan Sriwijaya yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kesejahteraan. Maka berdasarkan ruh kebebasan akademik yang kami punya, kami berdiri di sini mengajak warga dan alumni Universitas Indonesia dan juga seluruh warga Indonesia untuk segera merapatkan barisan. Pertama, mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi, tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil. 3. Menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri bebas dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon. Yang keempat, menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungannya di wilayah masing-masing. Mari kita jaga bersama demokrasi dan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai dan banggakan. Depok, 2 Februari 2024. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itu kan merespon ucapan Pak Jokowi beberapa waktu yang lalu tentang presiden itu boleh loh berkampanye, boleh loh memihak, kan itu ya. Para menterinya pun sama, boleh berkampanye, boleh memihak. Itu merespons pertanyaan, bukan konferensi pers sengaja dilakukan. Jadi kalau saya terlalu bodoh untuk memahami itu, tolong jelaskan. Konteksnya sedang menjawab pertanyaan, bukan sengaja konferensi pers untuk membahas boleh atau tidaknya presiden berkampanye, boleh atau tidaknya para menteri berkampanye, para menteri berpihak. Sedang dalam posisi menjawab pertanyaan. Ya. Lalu pertanyaan kita, apakah benar ada aturan yang membolehkan? Ada aturan yang membolehkan. Meskipun harus cuti dulu.
Kan gitu. Harus cuti dulu, boleh, tapi harus cuti. Kan itu. Jadi menurut saya jawaban Pak Presiden itu nggak salah-salah amat. Kemudian di belakangnya kebetulan ada Pak Prabowo. Ya mau bagaimana, mau ditanya oleh wartawan kok. Posisinya kebetulan sedang kerja gitu loh. Dan di sana ada Prabowo Subianto yang kebetulan calon presiden Republik Indonesia yang kebetulan berpasangan dengan anak Jokowi. Ya gimana tuh? Ditanya masa nggak dijawab? Satu kali lagi, posisinya bukan sedang konferensi pers, sengaja mengumumkan presiden berpihak. Gak. Menjawab pertanyaan boleh, bukan sedang tapi boleh. Asal, kan itu ada kainnya, asal. Tapi ya wis lah, publik kadung memahami bahwa itu adalah kampanye presiden untuk Prabowo, kampanye presiden untuk Gibran. Dan itu kadung memahaminya seperti itu orang-orang. Satu kali lagi saya ingin bertanya, apakah respons Sivitas Akademika, UGM, UI itu benar-benar murni sebagai sikap akademisi, atau ada muatan-muatan politik di belakangnya? Dan kalaupun murni sebagai sikap seorang akademisi, maka mau mendapatkan respon apa dari publik? Kita akan lihat hari-hari ke depan. Sepertinya bakal cukup masif. Ini dari Sivitas Akademika ini berbicara dari berbagai kampus, melihat keresahan atau yang dianggap keresahan demokrasi dan lain sebagainya. Dan yang lucu itu katanya guru besar itu mendapatkan intimidasi. Ternyata bentuk intimidasinya cuma di WA, dan itu kemudian hanya mengingatkan jangan sama dong seperti UGM. Saya kira itu saran juga, bagian daripada demokrasi juga kan. Jadi jangan kemudian diumumkan bahwa itu bentuk intimidasi, karena publik akan menangkapnya dengan sangat sensitif sekali mendengar kata intimidasi. Itu saya kira kalau kemudian adalah alumni UI yang nge-WA seperti itu bentuk ekspresi pikirannya, bukan bentuk ancaman pula. Intimidasi itu kan sama dengan ancaman. Ancaman itu kalimatnya, kalau kalian melakukan konferensi pers, maka kita akan, kan itu. Ini kan enggak memberi. Kalau kemudian mendengar keterangan dari profesor UI-nya, guru besar UI-nya itu cuma saran, kan seolah-olah kan saran, itu bukan intimidasi. Saya kira masukan itu. Jangan sama dengan UGM. Jadi jangan membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya kecil gitu loh. Jangan katakan, diberitakan di media bahwa itu sebagai bentuk intimidasi. Beda hal bila kemudian ada beberapa misal dosen UI, guru besar UI yang didatangi oleh siapa, ya, lalu menteror kalau melakukan konferensi pers, mengecam pemerintah, maka akan kami, kan gitu. Itu baru loh intimidasi yang layak untuk kemudian diberitakan ke publik agar publik tahu dan agar tidak terjadi di kemudian hari gitu loh. Dan agar orang yang melakukan intimidasinya sadar bahwa bentuk-bentuk kayak gitu nggak boleh dilakukan. Biarkan aja Sivitas Akademika dari manapun berbicara, silakan, tinggal masyarakat yang menilai. Wong pestanya sebentar lagi kok. Dan ketentuan memilih itu dari kita, kedaulatan tetap ada di tangan kita. Ucapan Sivitas Akademika ini bakal berpengaruh atau tidak kepada masyarakat, ya kita akan lihat di tanggal 14 Februari kan itu.
Mudah-mudahan satu kali lagi motifnya benar-benar akademik, bukan motif politik. Dan jangan membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya kecil, sesuatu yang levelnya itu masih usulan perbedaan pendapat gitu. Kalau bisa kan gitu. Jadi kan kesannya itu judul-judulnya mendapatkan intimidasi. Ternyata isinya enggak, cuma mendapatkan WA. Ya. Jadi please lah, karena beliau-beliau ini adalah guru besar di universitas yang juga besar di Republik ini. Bila ingin mengeluarkan statement-statement ini mesti kemudian dipertimbangkan manfaat dan madaratnya, impact positif dan negatifnya yang akan diterima oleh publik gitu loh. Dan seberapa akurat ini ucapan dengan kenyataan. Ini bukan intimidasi menurut saya. Saran aja dari alumni UI kalau memang yang WA-nya alumni UI itu. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.